juga kita cukup apresiasi ya langkah dari otoritas yang terkait begitu ya cukup cepat begitu ya karena setelah konferensi pers kemarin kita bisa melihat ada pergerakan rebound di market kita, koreksi juga kemarin sempat jadi tipis begitu ya di kisaran 1% koreksinya sebelumnya bahkan sempat anjlok lagi dan Betul. trading halt begitu di pagi hari. Betul. Nah, tapi seberapa jauh Mas Gelson melihat dan juga menilai kepercayaan investor akan segera pulih dan akan segera balik dengan apapun yang saat ini juga tengah dilakukan dan juga tengah dikoordinir begitu oleh otoritas terkait. Kalau dilihat berdasarkan ini ya, sepertinya kalau misalkan untuk kita bisa turun dari emerging market ke frontier market itu the stake is too much gitu. Jadi kita nggak boleh fail di tengah jalan kayak gini. Makanya kalau misalnya kita lihat dari ancaman MSCI kemarin itu langsung pergerakan cepat dari bursa, dari regulator, dari Kemenko, dari Menteri Keuangan, dari Bank Indonesia segala macam itu cepat. Ya. Dan kita bisa ngeliat bahwa pas kemarin siang kan sebenarnya ada meeting segala macam dan akhirnya Pak Mahendra itu melakukan konferensi pers di bursa, jelasin step-stepnya dia mau ngapain aja dan apa aja yang akan diubah. Jadi yang akan diubah itu sebenarnya ada free float, jadi nanti harus 15%. Ya. Terus nanti juga kepemilikan saham yang di atas 5% itu dia bakal dipublikasikan. Terus nanti juga bakal ada hubungannya lah nanti terkait, ini kan tujuannya supaya MSCI itu mau percaya lagi sama Indonesia. Kalau misalkan kita bergerak slow, itu nanti kan tujuannya kita kan punya target tuh sampai 2045 lah, Indonesia Emas 2045. Ini kan bakal terganggu nih. Jangan sampai malah nanti capital outflow itu terjadi dan investasi Indonesia jadi jelek lah. Kan frontier market itu kan kita setara sama kayak Bangladesh, terus setara sama Pakistan, terus setara juga sama Filipina, itu kan kecil banget itu. Kalau misalkan dari segi market cap-nya dan depth dari marketnya itu juga nggak terlalu besar ke Indonesia. Jangan sampai malah kita diturunin dan itu kan nanti jadi kita punya forecasting untuk beberapa tahun ke depan kan malah nanti jadi anjlok dan lain-lain. Nah, jadi ini too much at stake dan kita ngelihatnya bahwa ini regulator harus mau nggak mau kerjasama dan cari cara gimana pun caranya supaya MSCI itu tetap bisa di-convince sama regulator bahwa kita tuh emang mau kerjasama dengan dia, dan karena kita masih butuh FDI dan juga masih butuh dari segi inflow dan lain-lain itu sangat-sangat berpengaruh. Karena kalau misalnya kemarin Pak Pandu Syahrir itu ngomong potential outflow dari bursa, kalau misalkan emang kita turun ke frontier market itu bisa sampai around 50 billion US dollar. Wow. Itu sangat-sangat besar, kurang lebih bisa 800 sampai 900 triliun rupiah itu sangat-sangat gede, dan itu kan kebayang gitu, itu setara sama satu BCA gitu. Itu keluar segede itu. Nah, ini kan sangat-sangat parah. Jadi kita dari investor domestik pun harus kerjasama supaya kita bisa ngangkat bursanya, jangan sampai dengan ada kayak gini terus tiba-tiba nanti bursanya malah momentumnya hancur. Karena kalau misalnya kita quantitative easing kan dari The Fed juga bakal lanjutkan, dan ini kan pasti ada trickle down-nya juga ke Indonesia. Jangan sampai dengan keadaan seperti ini malah kita back down, dan kita berharap supaya investor domestik dan juga investor asing itu melihat ini sebagai opportunity to buy on weakness gitu. Iya, tapi kan ini sebetulnya tamparan dari MSCI ini kan sebetulnya juga membuat wake up call ya bagi kita begitu ya. Artinya juga kita bisa melihat begitu akhirnya otoritas juga bergerak cukup cepat begitu dengan langkah-langkah dan juga regulasi-regulasi yang akan diterapkan ke depannya begitu. Nah, tapi di sisi lain seberapa kuat sebetulnya langkah-langkah yang sudah dilakukan ini bisa mengembalikan kepercayaan investor? Oke. Bahkan tadi barusan itu ada Pak Menko Erlangga itu dia menjelaskan juga bahwa akan ada perubahan-perubahan lagi di mana kita ngeliat tadi dijelasin bahwa Dapen itu akan bisa masuk ke perusahaan, bisa melakukan investasi yang tadinya di cap 8% untuk saham itu bisa naik ke 20%. Oke. Itu one point. Dan itu kalau misalkan tadi aku nanya editor, dia bilang kurang lebih bisa sampai di level 140 triliunan itu inflow masuk ke pasar. Nah, dengan keadaan seperti ini kan kita berharap bahwa hal ini menjadi poin-poin bagus juga, dan ini kan udah cepet ada dari Menko segala macam udah ngomong juga, dan kita masih nunggu lagi ke depannya gimana, karena ini kan direktur bursa juga barusan dia menyatakan dia mengundurkan diri, dan ini kan tujuannya supaya ada aksi tambahan lagi yang bisa convince MSCI, dan juga tadi Pak Menko juga ngomong, Pak Menko Torosan saya lupa, dia ngomong kalau misalkan demutualisasi ini pengen terjadi, demutualisasi ini nanti kan sekarang ini kan bursa itu dimiliki oleh sekuritas itu sendiri kan. Nah, ini nanti pengen dibuat supaya bursa ini nanti bisa melakukan aksi kayak lebih commercialize lah jadinya. Jadi lebih bisa buat ini itu. Jadi business development itu lebih jadi, dan itu akan ningkatin dari segi transparansinya. Ini yang lagi dicanangin, dan kita ngeliat sih ke depannya untuk beberapa hari ini progres seperti apa, karena ini kan
seluruh kementerian, seluruh regulator ini sangat-sangat perlu perlu bekerja sama untuk bisa menyelamatkan indeks, terutama indeks dan juga pasar saham di Indonesia. Jangan sampai malah nanti MSCI ternyata di downgrade, wah itu udah pasti lebih parah lagi lah. Iya. Sebelum Gitu. kita membahas lebih lanjut ya, tadi efek dari kebijakan-kebijakan yang akan diterapkan ke depannya. Tadi seperti free float ya dinaikkan dari 7,5 menjadi 15%. Kemudian juga hal-hal lainnya. Kemudian ada juga kebijakan exit policy ya, bagi yang tidak bisa memenuhi di jangka waktu tertentu. Nah, tapi kita melihat dulu hari ini ya. Tadi Mas Gelson sempat menyinggung pengunduran diri dari Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Pak Iman Rahman begitu ya, dan di satu sisi juga kita ketahui bahwa OJK juga per hari ini berkantor di Bursa Efek Indonesia begitu ya, Pak Mahendra juga sudah berkantor dengan tujuan agar koordinasi ini bisa berjalan lebih cepat lagi dan juga pantauan terus bisa dilakukan oleh OJK begitu. Nah, seberapa jauh hal ini akhirnya ditanggapi oleh para pelaku pasar? Ini sebenarnya cukup bagus sih, karena kalau misalnya kita lihat hari ini kan IHSG udah naik lagi ya 8.300, dan itu kan nunjukin bahwa sebenarnya pasar ini animo itu masih ada, cuman karena kemarin dari segi itu sangat-sangat sistematik banget, jadi dari luar tiba-tiba yang ngancam kayak gitu kan akhirnya mau nggak mau drawdown sampai 7.600, 7.500, aku lupa 7.000-an. Dan itu kan langsung rally cepet kemudian, berarti kan sekarang kurang lebih rebound udah sampai hampir udah belasan persen lagi tuh, udah belasan persen, 8.300, dan sekarang sebelum di sesi 1 ini tadi diakhiri di 8.300-an, itu kan berarti investor-investor juga ngeliat udah bagus, dan bahkan saham-saham yang tadinya jebol dua kali ARA kemarin itu dua kali ARB itu udah mengalami rebound juga, dan bahkan udah floating profit 8%, kayak misalnya dari perusahaan-perusahaan Prayogo, terus Happy Apsoro gitu-gitu juga udah mengalami kenaikan, udah profit 8% dari penutupan kemarin. Dan ini kan nunjukin bahwa di dalam situ berarti ada money flow udah mulai masuk lagi, jadi udah mulai ada beli-beli. Bahkan kemarin Bumi yang kita tahu di Indonesia sangat-sangat kental sama Bumi, karena kemarin tuh overnya itu di 1,7 triliunan. Tiba-tiba setelah pembukaan pasar di siang kemarin itu hilang dari 1,7 triliun, kayak dimakan terus, habis itu langsung naik terbang, makanya 250 terus 260 sampai 280. Tapi pas kemarin penutupan itu sampai 250 lagi, tapi kan hari ini naik lagi udah 260-an kayak tadi itu. Jadi ini animo masyarakat masih ada, dan kita pengen supaya momentum ini jangan hilang, karena kalau misalnya momentum ini hilang kan jadi repot. Dan biasanya kalau kayak gini gridnya itu masih ada, kita kan masih ekspektasinya itu bahwa kurang lebih butuh waktu 20 sampai 30 hari sampai akhirnya animo ini benar-benar hilang, dan kita ngeliat pemerintah melakukan pivot itu. Jadi ini ngembalikin lagi animo, jangan sampai kan kita malah balik lagi segala macam, dan kita nggak pengen kayak gitu. Tujuannya adalah pemerintah gini supaya animo tetap lanjut, dan kita bisa bikin Indonesia pasar saham di Indonesia ini tetap masih lanjut lah rally kan.